Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah senantiasa memberi kita rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam halal bihalal online ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Anissa sebagai MC pada halal bihalal online hari ini. Teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara halal bihalal online hari ini, walaupun tidak bisa bertemu langsung karena masa pandemi. Dengan ini, saya sebagai MC ingin menginformasikan bahwa halal bihalal kita akan dibawakan oleh Ustadz Diris dengan tema Mengais Segenggam Nilai Takwa. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, kedua tilawah oleh Akhi Uut Utono, ketiga sambutan oleh pembina Al-Izzah Wahyu, keempat kajian Ustadz Deris, kelima tanya jawab, keenam penutup, ketujuh doa yang dipimpin oleh Ustadz Deris. Baik, marilah bersama-sama kita buka rangkaian acara halal bihalal online ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Uut Utomo. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa ashlihu baina akhawaykum wattaqullah. Fa ashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dalam pertemuan kita siang hari ini. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari pembina UKM Al-Izzah Universitas Mulia yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu selaku pembina. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ustadz Deris Arista Saputra SPDI,
juga kepada Ibu, Bapak, Ibu dosen, teman-teman sekalian yang mengikuti lebih halal kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan halal bihalal al-izah yang pertama kali ya setelah Ramadan. Yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat bersyukur di era pandemi ini kami saya selaku pembina Al-Izah merasa bangga kepada teman-teman pengurus juga yang aktif di dalam Al-Izah karena beberapa event-event kegiatan Ramadan masih tetap bisa dijalankan dengan baik. Dan alhamdulillah kita banyak bantuan dari Ustadz Deris juga untuk membantu kita mengisi kegiatan Ramadan tersebut. Besar rasa syukur saya juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Mulia yang juga membantu kita, memfasilitasi kita juga. Semoga Universitas Mulia selalu menjadi kebaikan bagi semua orang. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman mungkin selama kita bersinggungan di bulan Ramadan itu ada kata-kata kita yang sedikit menyinggung atau kalian yang mungkin merasa wah ini kok ada masalah dengan si A, si B. Mungkin ini saatnya kita bersama-sama membersihkan hati kita ya. Kita sama-sama memaafkan. Karena memang paling susah itu adalah ketika kita memaafkan orang lain secara ikhlas ya. Jadi terkadang kita memang bilang kita ya saya maafkan kamu, tapi belum tentu di hati kita juga ikut memaafkan. Nah di acara halal bihalal ini mari kita bersama-sama saling memaafkan, saling memberi support satu sama lain gitu ya. Terutama di Al-Izah ini mungkin ibu banyak kesalahan yang sudah ibu lakukan secara pribadi kepada teman-teman, seperti misalnya ibu selalu menekan teman-teman, ayo kita bikin event ini, tidak lain sebenarnya supaya teman-teman memiliki kegiatan yang itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, terutama di bulan suci gitu. Dan saya memohon maaf apabila ada perkataan ibu, terutama kepada pengurus yang itu menyakitkan hati. Ibu minta maaf dengan dari lubuk hati yang paling dalam. Nah untuk acara ini saya juga mewakili Waket 3 kemahasiswaan, wakil rektor. Nah kebetulan beliau juga berhalangan hadir karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi wakil rektor juga menyampaikan rasa besar bangga kepada Al-Izah karena secara mandiri Al-Izah bisa berdiri di Universitas Mulia sudah kurang lebih sekitar 3 tahun. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa terus bertahan, berdakwah, dan ikhlas membantu teman-teman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ibu sampaikan bahwa Al-Izah ini ada bukan karena saya. Al-Izah ini ada bukan karena Universitas Mulia. Al-Izah ini ada karena Allah dan karena kalian ikhlas ingin belajar bersama Al-Izah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat, istiqomah, berdakwah, dan semoga teman-teman juga memiliki kesempatan belajar yang lebih baik. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wahyu selaku pembina
UKM Aliza Universitas Mulia Balikpapan atas sambutannya. Baik, marilah kita melangkah ke acara inti. Tapi sebelumnya saya lihat dulu apakah Ustadznya sudah masuk atau belum. Insya Allah Ustadz akan masuk jam 13:00. 2 menit lagi ya. Ya, sambil menunggu Ustadz, kita halal bihalal dulu aja kepada rekan-rekan pengurus. Saya persilahkan. Ya, baik. Saya dulu ya mungkin mau pengen halal bihalal. Saya sebagai Ketua Aliza meminta maaf, minal izin wal faizin, jika selama ini saya menjabat sebagai ketua ini banyak salah atau banyak kurangnya, terutama juga untuk teman-teman pengurus juga di sesi di divisi siar, humas, bendara, sekretaris, dan kemuslimahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan saya. Dan juga teman-teman maba ataupun mahasiswa di Universitas Mulia, serta dosen, pembina, Ibu Ayu dan Ibu Isa. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya karena saya yakini saya masih banyak kekurangan dalam menjabat. Dan semoga Aliza ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu aja sih dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika masih ada kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih mengikuti kegiatan Aliza. Semoga benar-benar kita mengikuti Aliza ini bisa mendapatkan pelajaran dan juga hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol jika teman-teman pengurus juga ada yang mau halal bihalal juga, saya persilakan. Ya, yang lain silahkan. Jika ada yang mau berbicara.
Kita tunggu Ustadznya dulu ya. Miss, Ustadznya belum datang kan? Belum. Masih lagi ini mencoba masuk. Nanti tetap sampai jam 2 kita. Iya, Bu. Soal kasihan teman-teman kuotanya. Iya, ini lagi dihubungin. Oke. Ya. Alhamdulillah, Ustadznya sudah masuk. Ustadz, apakah bisa mendengar? Ya, bismillah. Dengeran? Ya, baik. Marilah kita melangkah ke acara ini pada siang hari ini, yaitu materi dengan tema mengais tentang nilai takwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Geris kepada Ustadz Geris. Kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para dosen, ibu guru, bapak guru, pak dosen, ibu dosen, dan juga teman-teman semuanya yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri untuk setiap titipan kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita. Sampai siang hari ini Allah masih memperkenankan kita hidup. Artinya Allah masih sayang banget sama kita. Allah masih cinta sama kita, dan itu tandanya masih ada kesempatan untuk kita mengumpulkan kebaikan. Ada yang masih belum di-mute suaranya? Nah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan di pertemuan ini Allah berkenan menurunkan rahmatnya untuk kita. Allah berkenan untuk menurunkan sakinahnya di dalam hati-hati kita semuanya. Karena segala apapun kita, tidak ada yang bisa memberikan rasa tenang itu kecuali Allah. Sebagaimana Allah sampaikan, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah
yang bisa menitipkan, yang bisa meletakkan, yang bisa memberikan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi cuman Allah nih yang bisa ngasih kita ketenangan. Dan termasuk kumpulnya kita di majelis ilmu seperti ini, gitu ya, walaupun online seperti ini, yang kita harapkan adalah Allah titipkan ketenangan buat kita. Karena untuk apa hidup kalau tidak Allah titipkan ketenangan? Bukankah harta juga membuat seorang gelisah hatinya? Bukankah memiliki pasangan hidup juga membuat seseorang juga gelisah hatinya? Apalagi misalnya buat teman-teman yang sedang mengharapkan sesuatu, tapi ternyata tak kunjung didapatkan juga membuat hati kita gelisah. Walaupun ekspektasi kita ketika mendapatkan sesuatu tersebut membuat hati kita bahagia. Nanti kalau jalan ke sana, nanti setelah diberlakukan lagi normal, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa jalan, bisa keluar dan seterusnya, ekspektasi kita yang kita harapkan itu membawa kita kepada kegelisahan. Apa kegelisahannya? Iya kalau sampai, kalau enggak, iya kalau ternyata membahagiakan, tapi kalau ternyata menyesalkan, itu buat kita gelisah. Dan tidak ada nawar untuk kegelisahan hati itu kecuali apa? Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan tidak ada yang bisa membuat hati kita tenang, tidak ada, kecuali dengan hanya mengingat Allah. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Dan mudah-mudahan selepas dari Ramadan ini hati kita semuanya ini selalu dalam ketenangan sebagaimana kita dapatkan saat kita Ramadan kemarin. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama ngebahas tentang sebuah tema yang berkaitan dengan masalah takwa ya. Kalau di bulan Ramadan kita bahas takwa wajar. Bahkan dalam setiap kultum pasti ayatnya dibaca berulang-ulang sampai hafal kita semuanya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan terus sampai hafal mati lah bahasa Balikpapannya. Hafal mati kita sama ayat ini yang ujung-ujungnya pasti tatakun. Pasti tatakun. Pasti yang dibahas tentang masalah takwa. Nah, kita ngebahas takwa ini di bulan Syawal. Apa nggak keren coba? Ya kan? Mengais segenggam takwa di selepas Ramadan itu memang luar biasa ya. Berbeda kalau kita ngebahas tentang masalah sabar ya. Wajar lagi puasa. Bahkan ada satu dalil yang menyampaikan kalau salah seorang di antara kalian diajak kelahi, maka sampaikan ana shaim. Aku lagi puasa. Aku lagi puasa gitu kan. Walaupun kita juga nggak boleh nanti nunggu berbuka lah kita selesaikan secara adat misalnya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ternyata ngomongin sabar di bulan Ramadan nah biasa. Kita bisa melakukan itu. Kita ngomongin masalah sabar di bulan puasa. Oh, biasa aja. Kita ngomongin jaga lisan di bulan Ramadan. Ya pasti dan memang wajar. Tapi kita ngomongin takwa di luar di Ramadan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semuanya. Nah, di sini kita akan coba membedah tentang takwa dan mudah-mudahan dari pembahasan ini teman-teman juga sudah mulai bisa menerapkan, juga mulai bisa menerawang atau meraba Afwan, maaf. Sepertinya Ustadznya ada mengalami kendala jaringan. Beliau baru masuk lagi. Udah ya? Ya, silakan Ustaz. Oke, siap. Kita lanjutkan.
Nah, teman-teman semua yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi takwa ini terdiri dari 4 huruf. 4 huruf ini dalam huruf Arab, bukan dalam huruf T, A gitu ya. Ki, W dan A, tapi dalam huruf bahasa Arab yaitu ta, qaf, wawu dan ya. Nah, ini akan kita bahas. Huruf ta itu beliau sampaikan bahwa takwa itu adalah tawadu. Tawadu ini rendah hati, berbeda dengan rendah diri. Beda ya. Jadi rendah hati dengan rendah diri itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Contoh misal, ada seorang yang direndahkan harga dirinya. Kemudian dia merasa enjoy itu. Direndahkan keluarganya, dia biasa-biasa aja tuh. Kemudian dia direndahkan kehormatannya, dia juga tidak merasa tersinggung, biasa-biasa aja. Kamu kenapa tuh dicaci maki kok diam? Itu loh, aku sabar. Ini bukan tepatnya sabar. Kalau ternyata caci maki itu mengarahkan kepada fitnah yang bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ini bukan saatnya kita untuk sabar. Lakukan pembelaan. Ada yang belum di mute suaranya, Uti Anissa? Iya. Di mute suaranya. Oh iya, baik. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadu ini artinya rendah hati. Tidak meninggi gitu. Jadi bukan rendah diri kemudian merendahkan diri di hadapan orang lain, merendahkan kehormatan diri sendiri di hadapan orang lain boleh mencaci kita, orang lain boleh menghinakan nasab kita, orang lain boleh merendahkan keluarga kita, bukan seperti itu. Rendah hati itu dia tidak mudah untuk meninggikan dirinya sendiri. Dia tidak haus akan pujian. Dia tidak haus untuk mendapatkan sanjungan, gelar tertinggi, dan semisalnya. Nah, rendah hati itu lebih seperti ini gambarannya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Luqman ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس. Janganlah kamu itu berjalan di atas muka bumi ini sambil memalingkan wajah dari hadapan manusia. Gitu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kalian itu jalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sudah mas sombong, membanggakan diri. Emang apa bedanya? Beda sombong dengan membanggakan diri. Tidak setiap orang yang sombong bisa membanggakan diri. Tapi kalau orang sudah membanggakan dirinya, itu sudah pasti dia sombong. Ada nggak orang yang sombong tapi nggak membanggakan diri? Ada. Contohnya gimana? Biasanya nih kalau ke kampus misalnya nih. Ke kampus dia bawa motor baru. Kemudian ada temannya biasanya ngecengin kan. Ada temannya biasanya muji tuh. Wih keren motornya. Biasa aja sih, di rumah juga sebenarnya banyak. Cuman ya bawa satu aja, gimana kalau bawa dua kan gak enak juga. Gitu. Jadi bahasanya tuh terkesan tuh datar gitu ya, tapi sombong gitu. Ya motor-motor model kayak gini sih di rumah banyak. Yang satu buat jemuran ya kan, yang satu cuman buat ya kalau misalnya ada pempes-pempes yang basah gitu ya, itu kalau nggak sempet dibuang ya dijemur di atas motor itu. Nah jadi kelihatannya datar tapi tujuannya untuk menyombongkan diri. Nah tapi kalau Allah itu kan gak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, membanggakan diri ini lebih kepada dia memiliki kelebihan yang Allah titipkan. Walaupun sedikit dia besar-besarkan. Ketika Allah titipkan kepada dia nih kelebihan harta aja misalnya, maka dia akan lebih-lebihan. Dia akan lebih-lebihkan kemudian merendahkan orang lain. Nah, di dalam takwa, teman-teman semuanya, tak ini adalah tawadu, merendahkan hati. Karena kita sadar betul bahwa semua ini adalah titipan, gitu. Akal titipan dari Allah, pendengaran titipan dari Allah, kecantikan rupa juga titipan dari Allah,
gitu. Kemudian pujian juga titipan dari Allah. Bukankah kita dulu pernah ngebahas tentang masalah pujian, cacian, hinaan, dan ember jatuh itu kan sama gitu ya. Masih ingat kan? Tentunya ada sebagian yang sering mengikuti kajian saya sampaikan bahwa pujian, cacian, dan juga suara ember jatuh itu sama. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama suara yang Allah takdirkan untuk bisa sampai ke telinga kita. Jadi saat dipuji dia tidak meninggi gitu ya. Kemudian saat direndahkan juga tidak merasa sakit hati. Nah, orang-orang yang rendah hati itu seperti itu teman-teman. Dia tidak haus akan pujian, tapi kalaupun misalnya dia dicaci, ya selama tidak menimbulkan fitnah ya caciannya, dia dicaci, dia tidak merasa sakit hati gitu. Ada kaidah dasar kalau kita merasa bahwa kita ini dihinakan oleh orang lain, saat orang lain mengatakan sesuatu kemudian kita merasa diri terhina gitu ya, harga diri kita jatuh dan semisalnya, ya berarti karena kita merasa mulia gitu. Dan saat kita bisa mendengar ada ucapan dari orang lain yang membuat hati kita terasa sempit karena ucapannya nggak sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini, ya boleh jadi memang karena kita menolak. Ya, jadi kalau kita merasa direndahkan, berarti kita merasa tinggi. Kalau kita merasa dihinakan, ya berarti kita merasa mulia. Dan orang-orang yang rendah hati ini adalah orang-orang yang tidak mudah untuk sombong, tidak mudah untuk membangga-banggakan diri, dan tidak mudah juga untuk merendahkan orang lain. Gitu. Makanya Allah sampaikan, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu itu memalingkan wajah di hadapan manusia itu. Nggak boleh teman-teman semuanya. Karena kedudukan, harta, kecerdasan gitu ya. Bahkan kesempatan buat teman-teman belajar juga itu adalah titipan. Gitu. Nah, di dalam puasa kita diajarin tuh sama Allah untuk bersikap apa? Untuk bersikap tawadhu. Iya kan? Iya. Puasa itu satu amalan yang nggak bisa dinilai oleh orang lain. Kita bohong, orang lain pasti percaya. Gitu, itu uniknya puasa. Kalau kita berhaji kelihatan orang ada halal bihalalnya, ada walimatus safarnya, ada foto selfie di depan Ka'bahnya, ada buat status dengan status yang yang penuh dengan kebajikan dan kebijakan gitu ya. Nah, tapi kalau puasa ini nggak bisa gitu. Jadi kalau orang sedekah kelihatan uangnya, orang pergi umroh kelihatan fisiknya, tapi orang yang sedang berpuasa ini nggak bisa kelihatan. Ya nggak bisa kelihatan. Kita mau bohong nih, kita nggak puasa. Kamu puasa nggak? Puasa gitu. Kita nggak puasa nih. Dibilang kamu puasa nggak? Puasa. Coba. Percaya nggak orang percaya? Nggak ada orang untuk satu amalan ini kepo gitu ya. Beneran kamu puasa? Yang bener. Nah, masa sih mukamu seger betul? Nah, pasti nggak puasa. Nggak ada. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan di bulan puasa ini untuk bersifat apa? Bersikap tawadhu. Tawadhu dari amal soleh. Gitu ya, tawadhu dari amal soleh. Padahal bisa aja kita nge-share status alhamdulillah lagi puasa yang ketiga, alhamdulillah ya Ramadan tinggal 20 hari tinggal 20 hari lagi, alhamdulillah ya Lebaran tinggal 13 hari. Kita sampaikan bahwa kita sedang berpuasa bisa aja, tapi memang nggak perlu gitu loh, memang nggak perlu. Itu yang pertama, jadi tawadhu. Jadi takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf ta, yaitu tawadhu. Rendah hati, tidak mudah menghinakan manusia, ya tidak mudah menghinakan orang lain. Kemudian yang kedua, huruf qaf, yaitu qanaah. Merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan kita bahas yang kedua ini, yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Teman-teman semuanya, ketika kita melihat ada orang lain yang Allah titipkan kelebihan rezeki, kemudian kita merasa, ya Allah kenapa dia, bukan aku gitu. Ya Allah kenapa sih dia lebih banyak daripada aku. Ya Allah kenapa sih harusnya aku gitu ya. Nah, kita merasa nggak terima dengan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain yang menurut kita itu lebih. Padahal standar untuk melihat apakah orang ini memiliki kelebihan atau ternyata lebih kurang dari kita, itu standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi standarnya bukan standar akal kita. Standarnya adalah standar iman sebagaimana Allah sampaikan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya ketika kami menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan kadarnya. Sudah ditakar
Kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, mau pagi, mau siang, mau malam, itu sudah ditakar. Kamu hidup di keluarga A karena memang sudah Allah takar. Kamu mendapatkan rezeki seperti itu karena memang sudah Allah yang menakar itu. Gak mungkin lebih, gak mungkin kurang. Itu ngepas sudah. Gitu. Karena memang yang menakar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pun dengan keadaan kita hari ini nih, ya Allah. Kenapa ya kendaraan buat ke kampus ini kan cuma roda 2 aja dari dulu. Kapan berubah jadi roda 4? Nah, ini yang nggak diharapkan selepas puasa itu. Kenapa? Coba perhatikan teman-teman semuanya. Saat puasa, Allah mengajarkan kepada kita untuk bersikap apa? Qanaah, merasa cukup. Jangankan untuk makanan yang haram, untuk makanan yang halal, minuman yang halal gitu ya, nggak ada syubhat, nggak ada yang meragukan, bahkan bukan sesuatu yang makruh gitu ya, itu kita bisa nahan untuk tidak memakannya di siang hari. Kayak siang nih, kita siang ngelihat, masya Allah es cendol lewat gitu ya, es dawet lewat, kemudian es durian lewat, itu halal loh semuanya. Kalaupun kita beli, itu halal. Mau kita beli 1, 2, itu semuanya halal teman-teman. Gitu, es cincau yang lewat, itu semuanya halal. Tapi kita menahan diri untuk apa? Untuk tidak membelinya, untuk tidak memakannya. Sampai kapan? Sampai nanti masuk azan maghrib. Nah, ketika maghrib itu sudah datang, Nabi SAW ini sekalipun pesan ini mungkin agak telat kalau kita bahas di bulan Syawal, tapi tidak ada kadaluarsa kan bagi ilmu pengetahuan itu atau hazanah keislaman itu nggak ada expire-nya. Teman-teman bisa pakai nanti nih di Senin nanti. Ya dari Senin nanti kita bisa dapat combo nih puasanya gitu ya. Selain kita teman-teman ada yang belum menyelesaikan syawalnya, atau teman-teman mau mengkodok puasanya, atau teman-teman nanti mau melanjutkan Senin kemudian didobel dengan puasa sunnah syawalnya, ya nanti di hari Senin tuh bisa. Nah, ketika masuk ke maghrib itu ada satu ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa gitu ya. Doa ini kan 2 ya teman-temannya, yang menjadi perdebatan ini doif dan seterusnya. Padahal dua-duanya boleh dipakai. Terlepas dari perbedaan apakah kedudukan hadisnya ini doif ataupun tidak, karena kaidah umumnya berdoa itu bahkan berdoa nih pakai bahasa Indonesia aja boleh. Kita nggak hafal bahasa Arabnya Ustaz, kita nggak paham bahasa Arabnya gimana, pakai bahasa Indonesia. Berhadapan dengan makanan, baca basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya nggak bisa bahasa Arab, tapi Allah titipkan keberkahan untuk makanan yang hamba makan sore hari ini. Ya Allah titipin karunia terhadap rizki yang mau hamba makan dan mau hamba minum untuk sore hari ini. Boleh nggak boleh? Nah, keumuman dari doa ini kan ada 2 ya di bulan Ramadan itu. Satu, Allahumma laka sumtu, dan yang kedua, zahabaz dzama'u. Nah, ini kita bisa gabungkan. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar qanaah, merasa cukup. Kenapa? Karena senapsu-napsunya kita melihat hidangan yang ada di hadapan kita gitu. Jadi mata itu nafsu banget itu pengen nyicipin semuanya. Tapi ingat, Allah itu melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ingin memberikan kita satu pelajaran tentang qanaah, merasa cukup. Gimana caranya? Saat berbuka, baca Allahumma laka sumtu, ya Allah, karena engkau aku ini berpuasa, bukan karena yang lain. Gitu. Wabika amantu, dan aku juga beriman kepada engkau ya Allah. Jadi puasaku dan aku menjalankan puasa karena keimanan juga karena keimanan kepada engkau ya Allah. Gitu kan? Wa ala rizkika aftartu, ya Allah, atas rezeki engkau kami ini makan, atas rezeki engkau yang kau kasih ya Allah. Gitu ya. Wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka ya Allah engkau memang yang maha pengasih, maha penyayang, itu engkau aja. Maka ya Allah titipkan keberkahan. Itu gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru kemudian apa yang kita lakukan? Minum 3 tegukan. Minum 1 teguk. Gitu ya, 1 teguk, kemudian makan 1 butir kurma. Selesai nih 1 butir kurma, minum 1 teguk lagi, makan 1 butir kurma. Minum 1 kali tegukan lagi, kemudian makan 1 butir kurma. 3 kali tegukan, 3 butir kurma. Maka setelah itu sambung doanya dengan doa apa? Zahabaz dzama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah,
telah hilang gitu, telah basah urat-urat kerongkongan ini, telah teraliri air kerongkongan ini, dan sudah lewat masa-masa dahaga itu ya Allah. Dan ya Allah, apa yang kita minta setelah itu? Wasabatal ajru insya Allah. Dan yakin ya Allah bahwa pahala itu telah Engkau tetapkan. Jadi gitu urutannya ya. Nah setelah kita minum 3 teguk tadi dengan 3 butir kurma, kira-kira kalau kita diamkan aja dulu 1 menit, itu hidangan yang nampak lezat di hadapan mata itu hilang gitu. Jadi nggak seperti yang tidak seperti ekspektasi saat kita akan berbuka dulu gitu ya. Saat siang, sudah direncanakan mau makan A, mau makan B, mau makan C dan seterusnya. Tapi Nabi mengajarkan, coba deh cara yang seperti itu dulu. Masuk ke saat berbuka, minum beberapa teguk air, minum beberapa butir kurma, hilang semua nafsu itu, nafsu untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa makan makanan-makanan yang lain itu. Nah, itulah fungsi dari apa? Fungsi dari qanaah, merasa cukup. Karena sesungguhnya lambung kita itu cukup untuk hanya sekedar menegakkan tulang punggung. Perut kita yang kita isi itu seharusnya cukup untuk apa? Untuk membuat tulang punggung ini tegak untuk apa? Untuk menjalankan kebaikan, menjalani sholat setelah itu dan seterusnya. Tapi ketika makanan ini penuh dalam perut kita ini teman-teman semuanya, maka setelah itu apa yang kita dapatkan? Biasanya penyesalan, an-nadamah. Kenapa nyesel? Sholat jadi nggak khusyuk, sholat mudah nguap, dan sulit untuk melakukan banyak aktivitas kebaikan setelah itu. Nah, pesan saya buat teman-teman semuanya, sifat qanaah ini harusnya itu terbawa di luar Ramadan. Harusnya terbawa sampai keluar Ramadan. Kenapa? Kalau saat Ramadan saja kita bisa menahan diri dari makanan yang halal, maka seharusnya keluar dari Ramadan itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita mencoba-coba makanan yang haram. Gitu. Jadi sabar aja dengan yang ada sekarang. Saat dulu juga pas Ramadan, makanya hanya dari mulai tenggelamnya matahari sampai nanti akan terbit matahari, itu aja yang Allah batasi. Itu saja di waktu-waktu yang memang diperbolehkan kita untuk makan dan minum. Setelah itu memang nggak boleh. Kalau di Ramadan saja kita bisa meninggalkan sesuatu yang halal karena ketaatan kepada Allah, maka seharusnya di luar Ramadan kita pun bisa menahan diri dari yang haram untuk kita makan atau untuk yang kita konsumsi. Ini yang kedua. Jadi merasa qanaah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-31 itu. Wakulu, dan makanlah oleh kalian. Washrobu, dan juga minumlah oleh kalian. Wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang berlaku berlebihan. Allah itu nggak suka. Jadi makan secukupnya, minum secukupnya, bergaya juga secukupnya gitu ya. Kalau maupun pasang-pasang status secukupnya, mau pasang-pasang foto di Instagram atau di Facebook juga yang secukupnya, nggak boleh berlebihan. Kenapa? Yang berlebihan itu pasti nggak baik. Iya, apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Kita butuh lemak dalam tubuh, bagus, tapi kalau terlalu banyak lemaknya menjadi tidak baik. Apapun yang berlebihan nggak baik. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam takwa itu ada yang namanya huruf waw, yaitu waro. Waro itu berhati-hati dari makanan, dari minuman yang haram. Saya terlalu yakin lah buat teman-teman semuanya nih yang ikut kajian ini, gak ada rasa-rasanya, gak ada yang nekat makan daging babi, daging anjing, minum khamar, ya gak ada. Tapi gitu ya, teman-teman semuanya, boleh jadi kita makan dari sesuatu yang cara mendapatkannya itu ada syubhat di sana, ada keraguan-raguan. Misalnya gambaran sederhananya itu ikut investasi yang memang diakadkan tidak sesuai dengan syariah. Terus kemudian kita di setiap bulan mendapatkan kelebihan dari uang yang kita titipkan tadi, misalnya kayak deposito gitu ya, di perbankan yang bukan syariah, kemudian kita mendapatkan bunga setiap bulannya. Kalau teman-teman misalnya investnya sampai ratusan juta gitu ya, 500 juta dan seterusnya,
kemudian setiap bulan mendapatkan kelebihan dan kita bisa ambil yang setiap bulan, misalnya ini misalnya contohnya kita ambil setiap bulan dan menikmati itu, kan boleh jadi kalau walaupun kita tidak memakan bangkai, tidak memakan babi, tidak memakan daging anjing misalnya atau minuman yang haram lainnya, tapi kita memakan dari suatu hal yang haram dari yang kita dapatkan selain itu. Ya itu tadi kayak kayak makanan-makanan yang masih syubhat. Ada orang yang datang ke kita kemudian diberikan makanan tapi tidak jelas pengirimnya. Apakah boleh dimakan? Ya selama makanan boleh-boleh saja. Tapi saat kita mendapatkan itu, terus kemudian ada sesuatu yang mencurigakan dengan aksara-aksara yang tidak kita pahami gitu ya. Terus kemudian ada karena ada pengetahuan kita saat membaca daging olahannya kok mencurigakan gitu, tapi tetap kita makan, itu yang nggak boleh. Tapi selama itu adalah kiriman dari teman kita atau ada orang yang menggantungkan makanan itu di rumah kita dan kita yakin bahwa ini halal, ya bismillah lah gitu, bismillah. Nah, berkaitan dengan makanan dan minuman yang haram ini teman-teman semuanya, kita sudah fix lah ya, kalau makanan yang haram kita udah tahu, makanan yang haram juga kita udah tahu. Tapi makanan yang syubhat, nah ini nih yang perlu kita perhatikan. Makanan-makanan yang syubhat itu makanan-makanan yang masih diragukan kehalalannya. Kalau teman-teman ragu bahwa ini makannya halal atau haramnya, maka tinggalkan. Atau ada satu kopi, sekalipun tempat itu tempat yang wah gitu ya, tempatnya itu pokoknya Instagramable gitu ya. Kemudian kita ikut-ikutan ke sana, datang ke sana, tapi kita nggak tahu nih komposisinya, atau kita ngerasa ini kayak aneh gitu loh. Maka tinggalkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah doa, teman-teman semuanya. Berkaitan dengan masalah doa. Kita kan sholat lama gitu kan. Kita sholatnya sudah ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang sudah 30 tahun menjalankan sholat. Tapi ternyata selepas sholat ada waktu yang mustajab gitu loh. Ada waktu di mana kita boleh berdoa dan di situ Allah bakal kabulkan. Ternyata nggak dikabulin. Masalahnya apa? Masalah karena makanan atau minuman atau pakaian. Nah, pakaian juga sama. Pakaian yang haram di sana. Jadi kalau ada orang tanya gini, Ustadz, saya loh dapatnya dari orang tua. Ustadz, saya loh dapat pakaiannya dari hasil kerja. Sebentar, pakaian yang haram itu bukan berarti pakaian yang didapat dari harta yang haram. Pakaian yang haram itu boleh jadi pakaian yang kita kenakan tapi tidak memenuhi unsur syariat. Contohnya apa? Man lam yalbas thiyaban minat tuqa tajarradu uryanan walau kana kasian. Barang siapa yang pakai baju tapi bukan baju-baju takwa, bukan baju koko yang model saya pakai ini ya, baju-baju gamisyan, bukan gitu. Maksudnya pakaian-pakaian yang tidak mencerminkan ketakwaan, gitu ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tajarradu uryanan walau kana kasian. Itu nampak seperti orang telanjang aja, walaupun dia berbusana. Walau kana ahrian. Sekalipun dia pakai busana, tapi nggak sesuai dengan nilai-nilai, maka dianggap seperti orang yang sedang telanjang. Nah, dari pakaian yang halal, kita beli dengan uang yang halal, tapi saat kita mengenakannya dan baju itu tidak memenuhi standar syariat, nah itu menjadi haram. Gitu ya. Jadi paham di sini ya. Jadi pakaian yang haram itu bukan pakaian yang dibeli dari uang yang haram. Bukan hanya itu, tapi pakaian yang kita kenakan kemudian menimbulkan mudarat setelah itu. Tembus pandang, menerawang gitu ya. Terlalu tipis banget atau terlalu ketat banget atau terlalu lebar banget. Emang terlalu lebar banget ya juga jangan juga ya, masa iya juga keluar pakai mukena jalan-jalan juga ya nggak pas juga timingnya atau tempatnya ya, nggak pas lah. Maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaian dan juga tidak terlalu seminimalis yang bisa kita pakai gitu. Nah, jadi jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu sempit menggunakan pakaian itu. Nanti bisa terjerumus kepada apa? Tajarrudu uryanan walau kana kasian. Nampak seperti telanjang sekalipun dia mengenakan pakaian. Ini berkaitan dengan doa masalahnya. Kita hari-hari doa sama ya Allah, minta jodoh. Ya Allah, minta nilai yang bagus. Ya Allah, minta kemudahan dalam urusan. Ya Allah, dilancarkan bisnis. Tapi ada yang menghalangi itu. Apa itu? Makanan yang haram atau ada yang syubhat misalnya. Minuman yang haram yang biasa kita konsumsi. Atau minuman yang syubhat lainnya. Ya, minuman syubhat itu
lagi kumpul nih, ya kan? Lagi kumpul-kumpul, kemudian kita dapat satu gelas gitu ya. Ini nggak jelas nih, ini dibayarin atau bayar sendiri-sendiri. Setelah itu kita pulang. Sampai rumah kita mikir ini tadi dibayarin atau harusnya bayar sendiri ya. Kalau ngerasa itu sesuatu yang mengganggu pikiran kita, balik, balik, balik ke tokonya, bilang tadi saya minum ini bayar. Kenapa? Itu yang akan menghalangi doa-doa kita untuk dikabulkan. Nah, warung ini lebih hati-hati nih. Buat teman-teman semuanya, selepas Lebaran, Bismillah mulai hari ini, buat teman-teman semuanya dan juga buat saya, pesan saya adalah belajar untuk berhati-hati dari makanan, minuman, dan juga pakaian yang kita pakai. Ya, karena itu bisa menghalangi doa untuk dikabulkan. Dan yang terakhir adalah yakin. Yakin atas apa? Yakin atas segala ketentuan Allah itu pasti baik. Itu. Yakin atas semua ketentuan Allah itu pasti baik. Nah, penjelasannya seperti ini. Kita itu memiliki pandangan yang terbatas. Kita memiliki pendengaran juga yang terbatas. Bahkan kita memiliki imajinasi. Bahkan ketika kita ingin menggambarkan tentang surga juga itu terbatas. Sangat terbatas. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang surga, Nabi kan cuma bilang surga itu sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam benak kalian. Tidak bisa digambarkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah ada di benak kepala otak kalian. Jadi kalau kita menggambarin bahwa surga itu sesuatu yang indah, maka surga lebih indah dari itu. Kalau kita ngebayangin bahwa ada sungai madu dengan madu yang kita konsumsi setiap hari ini, kita gambarin kok madu seperti itu gambarannya. Nah, madu lebih dari itu. Kalau kita menggambarkan bahwa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud pernah menyampaikan surga itu, kalau kita sudah di surga, jangankan minta ngomong, nggak ngomong aja lo kasih. Kebayang nggak? Lagi duduk-duduk nih, kayaknya enak makan apel, ada apelnya. Kayaknya enak nih makan makan bubur Manado, langsung ada, nggak pakai minta, nggak pakai request, cuman dalam hati tuh Sayyidul Khotir lah bahasanya itu, ada gertak dalam hati, itu pengen apa aja. Kayaknya enak ya kalau jalan-jalan, disediain alatnya, alat transportasinya. Coba, itu saking indahnya apa? Indahnya surga. Dan kita mulai membayangkan surga itu seperti itu, maka ketahuilah surga jauh lebih indah dari itu. Nah, kita menyadari betul bahwa otak kita, cara berpikir kita, penglihatan kita, dan sekaligus cara pandang kita, termasuk pendengaran kita itu terbatas. Maka ada satu hal yang nggak boleh roboh nih. Apa itu? Hati kita. Karena keyakinan itu di mana adanya dalam hati. Kita yakin bahwa setiap ketentuan Allah itu pasti baik. Gitu. Karena Allah tidak pernah mentakdirkan sesuatu itu buruk buat kita. Nggak pernah. Gitu. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya misalnya kayak satu firman Allah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, gitu ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami itu enggak pernah zalim sama hamba-hambaku itu. Kami itu enggak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hamba kami, tapi mereka sendiri yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah tuh nggak pernah, teman-teman, nggak pernah berbuat zalim sama kita, termasuk dalam menentukan segala sesuatu untuk kita. Apapun ketentuan Allah pasti baik. Itu sudah harus kaidah dasar yang harus kita pegang. Nggak bisa enggak. Yakin bahwa setiap ketentuan Allah itu pasti baik. Kita kasih contoh deh, sesuatu yang membuat kita itu kesel. Misalnya apa? Diomongin orang. Gak sesuai itu, ya Allah kok bisanya ya dia ngomong kayak gitu, kok bisanya itu, nah dia loh udah saya anggap sebagai saudara, terus kita merasa kecewa, dia menyebarkan sesuatu yang memang kita sendiri tidak melakukan itu, tersebar kemana-mana, kita mau nanyain satu-satu juga berita ini sudah meluas, kita nggak memberikan klarifikasi juga ini adalah sebuah fitnah, kita mau minta keterangan dari teman yang sudah kita anggap saudara juga nggak enak, balikin aja ke Allah, gitu, balikin aja ke Allah, karena sesungguhnya saat teman kita itu ngomongin kita nih dengan sesuatu yang kita sendiri tuh nggak ngerasa gitu loh,
Saya loh nggak kayak gitu. Ingat loh, dia bisa ngomong atas izin Allah. Orang-orang bisa dengar atas seizin Allah juga. Jadi tidaklah satu suara, kemudian tidaklah satu perkataan yang keluar dari lisan seseorang, kemudian sampai ke telinga seorang kecuali atas izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, ya sudah ya Allah, engkau sudah izinkan. Maka Allah berikan kebaikan buat saya. Nah kalau kita sudah sampai pada bab ini nih, kita tuh diomongin orang bakal bahagia. Kalau kita nggak sanggup untuk mengklarifikasi itu, kita bakal bahagia. Loh kok bisa bahagia? Coba, teman-teman kalau dikasih hadiah itu bahagia kan? Saya yakin deh, teman-teman sekalipun belum bisa jawab semuanya ya, yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau dikasih hadiah, semua akan merasa, iya mau. Bahagia nggak? Bahagia. Nggak ada perbedaan di antara kita. Siapapun kita, dapat kebahagiaan, dapat hadiah pasti bahagia. Dapat sesuatu di luar dari dugaan kita, tahu-tahu dapat uang kaget misalnya, dapat rumah kaget, kita bahagia. Bener nggak? Bener banget. Nah Allah ngasih kebaikan. Apa kebaikannya? Digugurkan dosa dan dapat transferan pahala. Apa nggak baik coba? Kita diomongin orang, kitanya nggak tahu, kitanya di rumah, orang lagi asik ngegibahin kita. Walaupun gibahnya gibah-gibahan faedah gitu ya kan, diomongin tahu nggak kemarin itu loh, jalannya nggak hati-hati, nabrak itu tuh, nabrak kayu, ngomongnya nggak faedah kayak gitu, kita di rumah. Nah habis biasanya kan ada bumbu tuh ya, memang kok naruh matanya memang nggak tahu tuh orang tuh di mana, terus dibumbuin, kemarin juga loh, akhirnya panjang banget ngomongin kitanya di rumah, kitanya nggak tahu, akhirnya sampailah tergoda lisan orang ini untuk memfitnah kita atau membuat cerita-cerita yang mengada-ada. Kita yang di rumah kita nggak tahu cerita itu tersebar. Ingat loh, kitanya lagi tidur, malaikat lagi sibuk. Wah kan keren banget gitu kan. Jadi kita tidur, malaikat sibuk. Sibuk ngapain? Transferin pahala dan menggugurkan dosa. Kita lagi tidur nih di rumah, terus aja ngalir pahala itu. Ngalir aja ke kita. Terus dosa kita berguguran. Kira-kira siapa di antara teman-teman yang bakal marah ke Allah? Ya Allah, itu kenapa dosa saya gugur? Itu kenapa pahala saya nambah? Ada yang kayak gitu? Kan nggak ada. Dalam keadaan normal, kita bakal bersyukur. Itulah pentingnya apa? Meyakini bahwa setiap ketentuan Allah itu pasti baik. Apapun itu. Kita masih menjomblo sampai hari ini. Belum tentu misalnya nih kita menganggap bahwa enak ya yang berumah tangga itu. Nah, coba kalau saya kayak dia. Belum tentu. Boleh jadi, nih saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Boleh jadi yang sudah menikah pun punya harapan yang sama. Ya enaknya dia itu bebas betul. Yang nggak ketemu mak lampir di rumah. Atau yang bagi yang perempuan juga enak betul tuh masih bebas. Ya nggak ketemu gerandong di rumah. Boleh jadi, boleh jadi. Boleh jadi. Dan buat teman-teman semua yang hari ini sudah menikah dan belum menemukan kebahagiaan, itu pasti sudah ada kebaikan dari Allah. Yakin aja pasti ada kebaikan. Dan buat teman-teman yang belum menikah dan belum menemukan kebahagiaan ya dari menjomblonya ini, berbahagia. Kenapa? Karena boleh jadi kalau menikah keadaannya nggak seperti sekarang. Yakin aja dulu deh, yakin bahwa jomblo itu baik, menikah juga itu juga baik. Karena tidak ada takdir yang buruk buat kita. Allah tuh nggak pernah nyediain takdir yang buruk buat kita. Tapi kalau misalnya saya dapat keburukan, Allah sudah ngasih bocoran. Apa bocorannya? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpamu dari kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun musibah yang menimpamu berupa sesuatu yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan, musibah yang membuat kita tuh sempit hati, ya, yang membuat kita itu merasa gelisah, membuat sakit. Apa kata Allah? Famin nafsik. Ketahui itu semuanya datangnya dari kau sendiri gitu loh. Pasti ada ulah tanganmu juga di situ. Ada ikut andilmu juga di situ. Makanya wajar kalau ada seorang ustadz menyampaikan, atau kajian-kajiannya Ustaz Hanan Ataki kalau teman-teman biasa menyimak, tidak ada yang terjadi berupa keburukan yang menimpa kita kecuali ada dosa di sana. Karena dosa yang mengundang keburukan itu datang ke kita gitu. Karena kalau kebaikan, mana ada ya Allah, aku sudah melakukan kebaikan, sambil ngegas gitu ngomongnya kan. Mana ada ya Allah, udah seminggu ini loh aku taat. Mana ada sudah Ramadan itu loh Allah, aku nggak pernah melakukan keburukan atau nggak pernah, ngegas gitu ke Allah gitu. Sabar mas, sabar mbak. Ada kaidah. Apa kaidahnya?
Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada satu balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Itu sudah janji paten dari Allah. Kalau bahasa Maili itu kan bukan kaleng-kaleng lah, itu udah paten sudah. Paten banget bahwa hal jazaul ihsan illal ihsan, Ar-Rahman ayat 60 itu. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Itu tanamin aja dulu, yakinin di situ. Tanamin aja banyak kebaikan, maka akan dapat kebaikan. Ada pepatah Arab mengatakan, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Tanam kebaikan, yang akan dituai juga kebaikan. Tanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Gitu loh. Jadi tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Nah, kalau ternyata kita dapati ada keburukan mampir ke kita nih walaupun sebentar. Diputusin tengah jalan misalnya, atau di PHP-in, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya misalnya, itu pun sama, pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Yakinin dulu, yakinin. Gitu ya. Bukankah dulu pernah saya sampaikan, saat kita dikhianati, saat kita diduakan, saat kita ditinggalkan, atau saat kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena itulah cara Allah untuk mengistirahatkan kita dari cinta yang salah, kan gitu ya. Jadi untuk mengistirahatkan kita dari cinta yang salah, ya sudah pasti ada kebaikan. Nah, setelah itu biasanya kita akan timbul kesadaran, ya udah deh, bosan juga nih kayak gini gitu. Saya pengen baik deh. Tapi ya Allah, masa lalu saya buruk, nggak apa-apa. Tapi masa lalu saya kelam, ya Allah, nggak apa-apa. Tapi masa lalu saya itu kayaknya nggak bisa dibenerin. Tapi kamu mau bener nggak? Mau. Mau baik nggak? Mau. Ya sudah, Allah juga akan sediakan satu jodoh, satu pasangan, satu ketetapan yang sama ngomongnya kayak kita. Kita ini belum baik nih, baru belajar baik. Ya Allah, saya emang nggak pantas dapat orang yang baik, walaupun saya juga pengen baik. Itu juga ada, kata Allah, orang yang sama ngomongnya, ya Allah, aku juga masih belum baik, tapi sih pengen baik juga tuh gitu. Ya, jadi kaidahnya sudah jelas, tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Kalaupun ada keburukan yang mampir pada diri kita, maka ketahuilah itu adalah dan yakinilah bahwa itu adalah kebaikan untuk kita. Kok bisa gitu ya? Contohnya kayak gini nih. Kita dapat sesuatu yang menyakitkan. Allah gugurkan pahala. Kita dapat musibah. Allah tinggikan derajat. Itu kebaikan. Kita yakin ya Allah. Saya yakin ya Allah bahwa jatuh ini telah Engkau takdirkan. Ya Allah, saya yakin bahwa ketergelinciran hati, kemudian hamba merasa sakit, gitu ya, merasa disakiti, luka tak berdarah tuh yang biasa kita sebut dalam status luka tak berdarah. Ini sudah atas izin Engkau ya Allah. Saya yakin pasti ada kebaikan. Gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita sudah yakin teman-teman bahwa ada kebaikan pada setiap ketentuan-ketentuan Allah itu enak banget gitu. Udah enak banget. Gak mungkin kecewa. Itu gak mungkin. Nah, sifat orang yang bertakwa itu seperti itu. Selain dia tawadu, rendah hati, tidak mudah meninggi, tidak mudah merendahkan orang lain, saat dia diberikan kebaikan dia tidak sombong, saat dia diuji juga tidak mudah sakit hati gitu. Kemudian dia juga bisa bersikap qanaah, merasa cukup, apalagi di musim pandemi seperti ini. Jajan biasa-biasa aja lah. Nongki tipis juga yang biasa kita bisa buat aja lah dulu di rumah. Mau ngopi gitu ala kafe nanti dulu, sabar. Ya bukan kita tidak membantu saudara-saudara kita yang ekonominya dari sana, bukan, tapi kita ada tujuan yang lebih daripada itu, yaitu apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa gitu. Jadi sabar-sabar dulu nongkrongnya sambil doakan saudaranya, ya Allah, saya tahu saudara saya itu sedang dalam keadaan sulit, maka mudahkan. Ya Allah, saya tahu itu yang punya kafe itu teman saya, ya Allah, maka berikan rezeki dari arah yang Engkau mau lah ya Allah, yang terbaik buat mereka. Nah, kalau sudah mendapatkan 4 ini, tawadu, qanaah, waro, kita mulai belajar hati-hati dari makanan, minuman, pakaian, kemudian ada yakin terhadap ketentuan Allah itu pasti baik, maka apa jaminannya? Ini sebagai penutup nih jaminannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya, takwa kan dalam arti sederhana itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu sesederhana itu, coba mengartikan takwa itu.
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu aja sebenarnya pengertian takwa itu. Sedangkan tadi adalah penafsiran dari huruf ta, qaf, waw, itu kan dari ulama. Sedangkan kalau dari Nabi SAW, takwa itu menjalankan apa yang Allah mau, meninggalkannya Allah mau gitu. Nah, balasannya dalam surah At-Talaq tadi, wa may yattaqillaha gitu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini yang kita harapkan. Allah berikan jalan keluar. Siapa di antara kita yang nggak pernah nemuin masalah? Nggak ada. Masalah rumah tangga, ya kan? Masalah ekonomi, masalah anak, masalah pelajaran, masalah biaya kuliah, masalah orang tua, semuanya masalah. Tapi ingat teman-teman semuanya, ada solusinya. Apa itu? Takwa. Takwa. Nah, terus setelah itu apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Makanya sebagai penutup nih buat teman-teman mahasiswa ya, karena rata-rata ini teman-teman mahasiswa saya ingin sampaikan, kalau kita benar-benar bertakwa itu nggak ada istilah miskin. Ya, kita nggak bakal menemukan yang namanya kesusahan dalam ekonomi atau kesulitan dalam ekonomi. Sekalipun usaha kita tertutup atau terhalang karena pandemi. Kok bisa? Ya, dengarkan ayatnya ya. Ini menjadi angin segar buat kita semuanya, menjadi hiburan. Ya, bukan berarti ayatnya jadi hiburan. Ayatnya menjadi penghibur buat kita semuanya. Apa itu? Walau anna ahlal qura amanu, sekiranya satu penduduk negeri amanu, beriman. Satu nih, syarat masuk ke takwa itu iman dulu. Iman. Nggak bisa orang langsung bertakwa, nggak bisa. Dia harus beriman dulu. Nah, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan kemudian bertakwa. Iman, takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguhnya kami akan bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit dan juga keberkahan dari pintu-pintu bumi. Kira-kira kalau ada orang sudah Allah bukakan keberkahan dari pintu langit dan Allah bukakan pintu keberkahan dari bumi, dari bawah bumi itu, kira-kira orang ini bakal miskin nggak? Nggak bakal. Nggak bakal miskin. Ya kan? Kalau ada orang yang Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, dibukain nih sama Allah. Allah anugerahkan rizki, karunia. Kemudian bukan hanya dari langit, kata Allah. Dan juga dibukakan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Nah, ada orang di tengah-tengahnya. Kebayang nggak? Di atas Allah limpahkan, Allah hujani dia dengan keberkahan. Di bawah Allah keluarkan keberkahan juga dari bumi. Nah, kita di tengah-tengah ini. Kira-kira bakal miskin nggak? Nggak bakal. Insya Allah Nggak bakal. Nah, bukan hanya insya Allah ya, tapi memang nggak bakal pernah menjumpai yang namanya kemiskinan. Kalau dia beriman, bertakwa. Tapi Ustaz, ada kok yang miskin, tapi dia qanaah. Nah, karena keqanaahannya inilah dia tidak merasa miskin, gitu loh. Intinya iman, takwa. Punya masalah, takwa. Apa itu takwa? Tawadu, qanaah, waro, yakin ya Allah ini pasti yang terbaik. Yakin ya Allah engkau tidak pernah menzalimi hamba. Yakin ya Allah pasti engkau punya solusi yang terbaik. Jadi takwa itu bukan hanya sebatas oh aku bertakwa. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, itu terlalu klise lah ya untuk dibicarakan. Tapi kita pengen lebih ke implementasinya. Sederhananya kayak gini. Kita punya masalah nih. Apapun masalahnya. Apa yang menjadi masalah terberat buat kita? Apa dulu? Masalah hidup. Kenapa kita merasa berat? Karena kita memikulnya. Kenapa terasa hidup ini, beban itu berat banget gitu loh. Masalah ekonomi tadi sudah saya sampaikan, masalah keluarga, masalah bertetangga, masalah anak, masalah pasangan hidup dan seterusnya. Kenapa itu berat? Karena kita memikulnya dengan sombong. Kita pikul semuanya. Padahal tugas kita itu bukan memikul beban. Tugas kita itu untuk menjalani hidup. Bukan memikul beban hidup, tapi menjalani hidup. Nah, sombongnya kita ini, itu meletakkan ujian, masalah, itu semua di sini, kita pikul. Ya, jadi ya itulah berat. Kenapa? Jadi dalam menjalani hidup kita berat. Karena kita pikul beban.
kita mikul beban tuh. Harusnya apa yang kita lakukan? Kita taruh bebannya. Bagaimana cara menaruh beban? Kita akan sampaikan satu nasihat dari Imam Hasan Al Basri. Lalu kalau misalnya kita nggak boleh untuk memikul beban, ya siapa kita coba? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan kecuali pemberian dari Allah. Nah, kita mau mencoba untuk memikul beban, siapa kita gitu loh, siapa Allah gitu ya bahasanya. Makanya jangan dipikul bebannya, tapi di apa? Diletakkan. Diletakkannya ke siapa? Ke yang bisa meringankan, menghilangkan, dan memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan kita. Kalau dipikirkan sendiri, itu nggak bakal nyampe otak kita. Gak usah jauh-jauh, masalah rizki aja. Kalau mau jujur-jujuran nih para bakulers yang hari ini, yang hadir hari ini ya, ada bakulers Narstar ya, saya lihat nih ya, ada bakulers yang lainnya tentunya. Coba deh pikirkan nih. Kalau kita mau hitung-hitungan, rizki yang kita dapatkan itu, kalau kita bagi secara detail, itu demi Allah nggak cukup. Iya. Coba deh nekat-nekatan gitu ya. Gaji suami, pendapatan istri dikumpulkan. Kemudian dihitung secara detail. Uang kuota, uang jajan anak-anak, biaya bulanan, beras, kemudian bensin, kemudian dan seterusnya tuh listrik, air, semuanya ditulis secara detail. Secara detail. Nggak pakai ini kayaknya kurangi, nggak usah, tulis aja seadanya. Jajan harian, ya kan? Itu nggak cukup. Kalau kita mau membagi secara detail model kayak gitu. Dan jujur aja nih teman-teman yang sudah menikah terutama, atau yang sudah berumah tangga, ada nggak alokasi dana untuk acara sunatan, tetangga ulang tahun, tetangga pindahan rumah, keluarga sakit, tetangga dirawat, atau teman sekolahnya lagi butuh bantuan, ada nggak alokasi dana buat itu? Nggak ada. Tahu-tahu pas saat dibutuhkan ada aja uangnya gitu ya. Pas lagi ya besok kondangan ya, dua tempat kita datangin, kita kasih. Coba, Masya Allah. Kenapa coba? Karena Allah itu Al-Kafi. Karena otak kita tuh terbatas untuk bisa menghitung sedetail itu. Sama dengan masalah-masalah. Jadi kalau keuangan kita pikirin aja dengan otak kita, stres kita ini. Kalau pelajaran-pelajaran yang numpuk itu ada semuanya di otak kita pikirin tuh, tanpa melibatkan Allah, stres kita. Masalah-masalah hidup tanpa melibatkan Allah, stres sendiri kita. Kita ini, kemampuan kita ini terbatas. Maka kita letakkannya di mana? Di hadapan kita saat kita sholat. Saat kita sholat. Ya kan? Bukankah pengertian dari takwa itu adalah menjalankan perintah Allah? Iya, menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat yang 5 waktu. Kemudian meninggalkan yang Allah mau. Allah pengen ninggalin kita itu kalau punya masalah, jangan dipikul sendiri. Ya udah tinggalin. Bawa lagi ke Allah. Ya Allah nih, engkau kan bilang kalau punya masalah kembali ke aku. Nah, ya Allah ini aku kembalikan. Ya Allah ini banyak betul masalahnya. Nah, bisakah ya Allah ngobrol baik-baik sama Allah? Gitu. Jadi bukan dipikul dengan kesombongan kita. Ya sudah semua kita urusin deh. Enggak. Bilang ke ayahnya, bilang ke istrinya, Bu, kita punya masalah ini. Yuk kita sholat yuk. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk gitu. Jadi takwa itu bukan hanya sebatas di lisan, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, bukan. Tapi takwa itu lebih kepada apa? Kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, bawanya kemana? Bawanya ke Allah. Karena Allah yang memiliki solusi dari setiap permasalahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tuntun dia ke jalan keluar. Ke jalan ada solusi di sana, nah Allah antar. Ya Allah, aku punya masalah, dia anterin tuh jalannya. Ya Allah, aku buntu, nah dikasih jalannya lewat sini nih. Kayak gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Arah yang tidak terduga ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah akan mencukupkan rezekinya sekalipun tidak masuk dalam otaknya, tidak masuk dalam perhitungannya. Kayaknya nggak cukup ya Allah. Cukup.
kayaknya nggak bisa ya Allah. Bisa, kayaknya nggak kepenuhi ya Allah, terpenuhi tuh gitu. Jadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu yang tadinya kita menggambarkan ya Allah kurang 5 juta, ternyata dalam perjalanan cukup. Ya Allah, anak saya mau daftar sekolah, mau daftar kuliah, nggak cukup uang, cukup. Kenapa? Karena bertakwa. Nah, dari takwa itulah juga sama buat teman-teman mahasiswa. Ya Allah, belajarnya kok berat banget ya. Bawa ke takwa, bawa sholat, deketin Allahnya. Ya, yang membuat pelajaran itu nggak masuk gitu kan. Kenapa? Karena kita yang sombong, terlalu mengandalkan otak. Sebelum belajar kita lupa doa. Ya kan? Saat berhadapan dengan buku, kita lupa berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Total main buka aja, main ngafal aja. Bismillah dulu. Bismillah. Nah, itu wujud takwa kita tuh di situ. Bismillah ya Allah, hamba ini bodoh. Engkau yang memberikan ilmu, maka titipkan ilmu ya Allah. Baca deh bukunya. Makanya ada doa tuh fardudhu ilayya indah hajati. Maka ya Allah, yang aku pelajari ini kembalikan kepadaku saat aku membutuhkannya. Fardudhu ilayya indah hajati. Ya Allah, balikan kepadaku ilmu-ilmu yang sudah aku hafalkan itu ya Allah saat aku membutuhkannya. Jadi pas lagi nguji ikut ujian itu soal-soal yang kita hadapi itu jawabannya bermunculan tuh. Allah balikin karena kita pernah belajar, nah dia Allah balikin ke kita gitu. Itu pengejauhan tahan dari takwa. Jadi kalau ada orang yang bertakwa, mustahil dia bunuh diri, mustahil dia stres, mustahil dia miskin, mustahil dia buntu. Itu mustahil karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan tunjukkan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman, beneran imannya sama Allah tuh, bener-bener beriman gitu ya. Kemudian bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Dan mudah-mudahan kita semuanya ya teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengejawantahkan ketakwaan ini selepas Ramadan. Ya, baik di kampus, baik di rumah masing-masing. Dan penutup terakhir saya ingin sampaikan pengertian takwa dari Imam Ali bin Abi Thalib ya. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa takwa, maka beliau menjawab, at-taqwa hiya, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup terhadap rezeki yang dirasa sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan juga mempersiapkan diri dari untuk menghadapi kepulangan. Itu pengertian dari takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tujuannya adalah supaya Allah berikan kepada kita jalan keluar untuk setiap persoalan. Diberikannya kita rezeki yang tidak terduga-duga dan juga dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, alhamdulillah. Demikian dari halal bihalal yang disampaikan Ustaz. Semoga kita dapat ambil hikmahnya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini materi yang menampar bagi saya tentang takwa ini. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya sesi tanya jawab, saya persilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan atas materi tadi atau pertanyaan di luar materi. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau bertanya langsung. Saya batasin 2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan di chat. Coba dibacakan. Oh ya, afwan Ustadz, saya tadi keluar, jadi chatnya. Baik, nah ini ada yang masuk. Ya. Jika kita berbuat salah kepada seorang dan kita mencoba minta maaf, tapi komunikasi terhadap orang tersebut memutuskan, tapi komunikasi terhadap orang tersebut memutuskan komunikasi, apakah saya terus membawa dosa? Oke.
bahwa dosa tersebut kalau belum dimaafkan, bagaimana Ustaz agar saat kita berdakwah tidak menyakiti hati, menyinggung orang lain? Terkadang tanpa kita sadari mungkin setiap terselip sombong di dalam hati kita. Ustaz, apakah seorang suami boleh memandikan istrinya ketika meninggal? Oh, banyaknya ya, pertanyaannya luar biasa nih. Baik, satu dulu ya saya jawab. Yang saya jawab. Kewajiban kita saat melakukan kesalahan terhadap orang lain itu adalah meminta maaf. Itu kewajiban kita. Ya, jadi kewajiban kita saat kita punya salah kepada orang lain minta maaf. Masalah nanti dia memaafkan ataupun tidak bukan urusan kita lagi. Tapi kewajiban kita adalah meminta maaf secara maksimal. Mbak, maafin saya Mbak ya. Enggak. Mbak, maafin saya sampai mati juga nggak bakal aku maafin. Wah. Nanti nyoba lagi. Mbak, maafin saya Mbak, aku bener loh Mbak, aku nyesel. 7 turunan juga nggak bakal aku maafin. Wah, gitu ya. Nggak apa-apa, karena kewajiban bagi seorang yang melakukan kesalahan itu adalah meminta maaf. Itu kewajiban. Tapi kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kewajiban kita juga cuma satu, apa? Maafkan. Gitu. Ustadz, saya masih sakit hati Ustadz, kamu maafin. Ya itu terserah kita tuh pilihan, mau dapat kebaikan nggak? Kalau mau dapat kebaikan maafin. Intinya tadi, kalau kita yang punya salah kepada orang lain, kewajiban kita meminta maaf. Terlepas orang itu mau memaafkan atau tidak. Tapi meminta maafnya dengan permintaan maaf yang maksimal, catatannya loh. Jadi jangan sampai kemarin juga Ustadz bilang minta maaf aja, masalah dimaafin bukan urusan kita. Salah juga. Maksud saya adalah minta maaf dengan maksimal. Kalaupun tidak dimaafkan ya sudah, kewajiban kita sudah selesai. Gitu. Tapi kalau orang lain ada yang berbuat salah kepada kita, kewajiban kita juga cuma satu, yaitu apa? Memaafkan. Jadi nggak nunggu juga. Jadi kalau kita orang lain berbuat salah ke kita, itu nggak usah nunggu juga. Gak bakal ku maafin memang kalau dia nggak minta maaf. Enggak. Maafin aja. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dakwah itu supaya tidak menyakiti, ada buku yang namanya Syekh Jum'ah Amin itu pernah menyampaikan tentang ada kaidah dakwah ya. Ada kaidah dakwah, ada at-ta'lif qabla taklif gitu ya, kemudian at-ta'rif qabla qabla taklif dan seterusnya, mengikat hati sebelum mendakwahi dan seterusnya. Intinya banyak ya supaya tidak menyinggung perasaan itu, terutama yang perlu kita perhatikan saat berdakwah itu tidak boleh menjadikan salah seorang untuk didakwahi gitu loh. Maksudnya gini nih, kita mau ngasih dakwah tapi kita sudah punya tujuan gitu, si A ini bakal ku tembak memang pas lagi saat ngisi materi. Nah itu yang nggak boleh gitu. Karena apa? Nasihat itu yang kita sampaikan sesungguhnya untuk menasihati diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Nah, ada satu kaidah gini deh. Nahnu du'at la qudot. Kita ini adalah penyeru, kita ini adalah dai, bukan hakim. Itu kaidahnya. Ya, jadi kalau supaya dakwah kita itu bisa diterima oleh orang lain, jangan menjadi hakim. Kamu tuh salah gitu. Kamu tuh kayak gini. Kamu tuh nggak benar, bukan. Ya, ajaklah kita ini seperti halnya seorang dai. Contoh, ketika ada ulama ditanya, apa hukumnya sholat nggak berjamaah di masjid? Apa hukum orang ya ada tetangga saya sholatnya nggak ke masjid, Syekh. Syekhnya cuma menjawab. Jawabannya sederhana. Ketika ditanya apa hukum orang yang tidak sholat ke masjid, dia cuma jawab, rangkul tangannya untuk sama-sama sholat ke masjid. Tuh, gitu. Jadi kadang jawaban untuk sebuah pertanyaan itu nggak mesti itu nggak boleh, enggak. Tapi kita langsung masuk kemana ke solusi. Nah kalau pengen sederhana dari jawaban ini, bagaimana supaya tidak menyinggung hati? Ada satu ungkapan gini, ma kharaja minal lisan mahallahul azan. Apapun yang keluar dari lisan, kita ceramah aja nih, ngomongin orang, ngajakin orang, tapi nasihat itu keluarnya cuma dari lisan. Apa katanya? Mahallahul azan, maka tempatnya pun hanya sampai ke telinga. Jadi apa-apa yang keluar cuma dari lisan, maka nyampainya cuma sampai telinga. Wa ma kharaja minal qalb mahallahul qulub, dan apapun yang keluar dari hati, maka dia akan sampai kemana? Ke hati. Itu bedanya. Jadi gimana supaya dakwah kita tidak menyakiti hati? Dakwahnya kita harus dari hati. Gitu. Jadi apapun yang keluar dari lisan cuman akan nyampe kemana? Ke telinga. Dan apapun yang keluar dari hati maka akan sampai kemana? Ke hati. Itu gambaran sederhananya ya. Dan pertanyaan terakhir,
apakah suami boleh memandikan istrinya ketika meninggal? Ini nanti akan ada beberapa jawaban. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa dikatakan tidak boleh? Karena dia adalah mayit dan si mayit ini tidak memiliki hukum dengan suaminya. Kedua yang mengatakan boleh karena itu adalah mahram yang diikat dengan pernikahan sebelumnya gitu. Terus gimana yang lebih amannya? Nanti bisa ditanyakan ke Ustadz yang lebih kompeten ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau seorang suami meninggal atau pasangan hidupnya meninggal, kalau memang bisa diupayakan oleh keluarganya yang satu jenis, maka dimandikan oleh keluarga yang sejenis. Misalnya perempuannya meninggal punya kakak perempuan, nah kakak perempuan yang memandikan. Kalau nanti ada suaminya meninggal, ternyata suaminya punya adik laki-laki atau kakak laki-laki atau ayahnya masih hidup, nah mereka lah yang lebih berhak untuk memandikan. Ya, seperti itu. Karena memang tidak akan sampai ke batasan aurat nanti kalau untuk perempuan yang memandikan. Tapi kalau sama laki-laki dan memiliki hubungan nasab gitu ya dengan si mayit, nah itu akan lebih leluasa untuk membersihkan bagian-bagian yang dalamnya. Tapi ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Yang lain Ya, ada? baik. Lagi satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kalau ada Kalau nggak ada, kalau insya Allah kita selesaikan ya. cukupkan Iya. ya. Nah, baik, saya Iya, kasih sedikit sebagai penutup buat teman-teman semuanya. Masuk bulan Syawal ini belajar untuk bisa memaafkan teman-temannya yang lain. Yang punya salah sama kita maafkan. Kalau kita punya salah sama orang lain, juga kita diharuskan untuk apa? Untuk meminta maaf. Karena catatan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan juga hari Kamis. Dan Allah sampaikan ke malaikat, angkat semua amalan-amalan hambaku itu, kecuali untuk 2 orang. Gitu. 2 orang ini jangan diangkat. Siapa mereka? Ya Allah, 1, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Nah itu nggak diangkat tuh. 1 ya, orang yang tidak diangkat tuh. Karena memang tidak ada nilai pahala bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, itu orang yang di dalam hatinya masih menyimpan perasaan dendam, tidak mau memaafkan saudaranya. Gitu kata Nabi SAW ketika menyampaikan hadis qudsi ini, maka Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat dalam hadis selanjutnya, la yahilul mu'min ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin membiarkan saudaranya mendiamkan, tidak bertegur sapa kepada saudaranya lebih dari 3 malam. Gitu ya. Jadi sambungan dari hadis qudsi itu ancaman seperti itu loh. Jadi nggak diangkat pahalanya. Nggak disetorkan pahalanya, itu ngambang aja. Karena apa? Karena nggak mau memaafkan kesalahan saudaranya kan sayang gitu loh. Sayang puasanya sudah sebulan tapi pahalanya belum naik. Ini contoh aja lah contohnya ya. Jadi belum naik karena apa? Karena belum bisa memaafkan saudaranya. Jadi maafkan dosen-dosennya, teman-temannya kalau ada salah. Dan kalaupun kita punya salah, kita mohon maaf. Dan saya pun secara pribadi memohon maaf kepada jamaah sekalian kalau ada didapati kesalahan dari lisan saya atau sikap saya, juga mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta doanya untuk majelis kita hari ini, Ustadz. Silahkan Ustadz. Oke. Doanya. Baik, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar, yang punya hajat Allah sampaikan pada hajatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah titipkan ketakwaan di dalam hati-hati kita semuanya, kelapangan untuk bisa memaafkan, ya, kelapangan hati untuk bisa meminta maaf, dan kita berdoa untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan dosa-dosa keduanya, Allah muliakan kehidupan keduanya di dunia dan akhirat. Ala hadniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian rangkaian acara halal bihalal UKM Al-Izzah pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dapat dilakukan dengan sengaja. Kita tutup dengan membaca Astagfirullah. Dan dikumpulkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Atas dan